Ke informasi selanjutnya, komuter atau pengelaju dengan bus atau kereta mungkin sudah biasa, terutama bagi kita yang berada di Pulau Jawa. Namun di Makassar, Sulawesi Selatan, ada komuter dengan kapal kayu. Dan ada dermaga kayu Bangkoa yang hadir menjadi saksi selama bertahun-tahun warga Makassar demi membantu membuka keterrealisasian dari kepulauan di sekitar ibu kota Sulawesi Selatan. Berikut informasinya dalam segmen Sudut Kota. Sederhana, namun keberadaannya sangat penting bagi warga kota Makassar. Hilir mudik penumpang dari seberang Kepulauan Spermonde menuju ibu kota Sulawesi Selatan membuat dermaga kayu Bangkoa menjadi portal dari keterisolasian pulau-pulau di sekitar Makassar. Kepulauan Spermonde atau dikenal pula dengan Kepulauan Sakarang atau Kepulauan Pabiring merupakan sekelompok pulau berjumlah 120 di lepas pantai barat daya Sulawesi. Dari jumlah ini, hanya 50 pulau yang ditinggali penduduk dengan jumlah keseluruhan secara kolektif 50.000 orang. Tak hanya arus penumpang, barang-barang kebutuhan pokok baik untuk konsumsi domestik rumah tangga maupun bagi mereka yang membuka usaha di pulau seperti Barang Lompo dan Kodingareng, yakni beras, telur, sayur mayur, sampai gas LPG tak luput dari jenis muatan kapal-kapal kayu dan penumpang yang berjajar seperti ini. Sejak pukul 7 pagi, masyarakat di kota Makassar ini sudah padat di dermaga kayu Bangkoa yang mengantarkan mereka hilir mudik dari kota Makassar menuju ke Kepulauan Spermonde. Ini mereka tidak hanya mengangkut orang per orang, tetapi juga barang-barang kebutuhan pokok seperti misalnya gas, bahkan sepeda motor. Karena mendekati hari-hari raya keagamaan, bahkan sampai hewan-hewan ternak pun mereka bisa angkut dengan retribusi yang cukup murah. Ini merupakan dermaga yang vital bagi mereka. Letaknya sangat strategis di sekitar kawasan jalur pantai Losari di Jalan Penghibur, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Nama dermaga Bangkoa berasal dari bahasa Makassar yang berarti kayu bakau. Sebagai salah satu dermaga penyeberangan tradisional yang beroperasi sejak tahun 1970-an, dermaga ini menjadi salah satu fasilitas publik tertua di Kota Makassar. Dengan tarif retribusi masuk yang murah, yakni Rp1.000 per orang sekali masuk, penumpang kapal dapat memilih perahu yang akan mengantarkan mereka ke pulau tujuannya. Seperti Marlina atau yang biasa dipanggil Lina, asal pulau Barang Lompo. Setiap 1 kali dalam sepekan atau bahkan 2 kali sebulan, dirinya harus kembali ke Makassar. Tujuannya tak lain adalah untuk berbelanja sayuran dan buah-buahan segar yang akan ia jual kembali di pulau. Sudah lebih dari 10 tahun Lina berdagang buah keliling yang menjadi mata pencahariannya. Dari dermaga kayu Bangkoa inilah Lina harus mengangkut dagangan yang telah ia beli dari Pasar Terong, Makassar. Menempuh jarak selama 1 jam melintasi perairan Makassar, Lina harus segera pulang untuk dijual kembali pada sore hari. Dengan gerobak sederhana, perempuan 38 tahun ini berkeliling pulau menawarkan dagangannya. Tak jarang, Lina juga menerima titipan buah dan sayur melalui jejaring media sosial yang ia miliki. Kayak biasalah, tergantung dari cuaca. Kalau cuaca lagi kayak besar ombak, kayak anulah. Kalau teduh kayak tadi, bagus dirasa. Iya, kalau besar ombak ya kayak deg-degan juga. Kalau kayak begini berapa kali sekali ke Makassar untuk ambil barang? 1 kali 1 minggu. Iya. Tapi selalu 1 kali 1 minggu atau setiap hari? Kadang 2 kali 1 bulan. Kalau lancar-lancar barang keluar, ya 1 kali 1 minggu. Keberadaan dermaga rakyat dan kapal penumpang ini membantunya dan warga lain untuk menyambung mata pencaharian demi kebutuhan keluarga. Iya, kalau ya hobi juga. Iya, jualan buah karena sudah lama tuh di jalan. Iya. Berarti memang ini ya, membantu sekali ada kapal-kapal begitu ke Makassar gitu. Iya, alhamdulillah. Harga yang dibanderol saat naik kapal kayu ini sebesar Rp15.000 per orang.
dengan biaya barang angkut yang tarifnya bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan. Masalah keamanan dan kenyamanan penumpang masih menjadi prioritas pemilik kapal. Meski demikian, faktor keamananlah yang mendapat porsi sorotan utama seperti jumlah penumpang dan bobot barang yang sudah ditentukan. Ketersediaan pelampung, jendela yang terbuka lebar, sampai alat pemadam api ringan wajib disediakan pemilik kapal. Untuk kenyamanan penumpang, pertama-tama kita harus sediakan pelampung, terus fasilitas kapal. Kalau ada apa-apa kan langsung ada semua. Kalau menurut dari pihak Sabana dan sama KPLP, bahwasanya kalau kapal penumpang itu harus dia punya jendela lebar. Jadi kapan-kapan ada kejadian, penumpang bisa langsung lewat jendela. Selain mengangkut penumpang dan kendaraan bermotor, bahkan hewan ternak pun tak luput diangkut menyeberangi pulau. Tarifnya tentu berbeda, tapi sejauh ini penumpang jenis ini sangat nyaman ya berada di kapal. Jadi tidak hanya penumpang dan juga barang di dermaga Bangkoen yang bisa diangkut dengan kapal kayu ini, tetapi juga bahkan hewan ternak seperti misalnya kambing dan juga sapi. Harganya pun juga relatif berbeda. Kalau penumpang biasanya tarifnya 15.000, tapi kalau sapi ini sekitar Rp250.000. Penumpangnya ada 4 ini, 5 sekarang. Meski kecil, posisi strategis dan manfaat yang dirasa cukup besar bagi warga membuat dermaga ini tak pernah sepi. Berbagai macam kapal tradisional, kapal nelayan, hingga kapal penumpang yang mengangkut masyarakat pulau dan wisatawan membuat suasananya terbilang ramai. Meskipun jadwal kapal yang sangat terbatas sampai pukul 11 siang saja karena berpacu dengan cuaca dan gelombang besar di lautan, dermaga Bangkoa tetap ramai dikunjungi. Dermaga ini menjadi portal bagi mereka yang ingin lepas dari keterisolasian pulau dengan segudang aktivitas penduduknya. Keberadaan dermaga-dermaga kayu kecil ini menjadi vital bagi masyarakat baik yang ada di Kota Makassar maupun juga di pulau-pulau sekitarnya. Ini menjadi portal untuk membuka keterisolasian penduduk dan juga sebagai sarana untuk mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat. Dan juga kapal-kapal kayu ini menjadi vital sebagai sarana mobilisasi penduduk yang harganya pun juga cukup terjangkau. Raff Kaffi, Ahmad Samsudin, Makassar.